Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai inti kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diurai surat An-Nisa ayat 116 oleh Buya Hasrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Hananti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, sentul cerah. Alhamdulillah, semoga keluarga Ustadz Amin. bersama keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustadz untuk uraian gramatikal Anji. Kami persilahkan Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan rahmat dan iman-Nya kepada kita semuanya. Dan kita sangat bersyukur Allah berikan kita nikmat beragama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dan kita bersyukur kita mendapatkan rahmat itu. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larangan. Itu berkat nikmat yang ada, nikmat iman. Kemudian Allah berikan kita sehat badan. Dengan sehat badan ini aktivitas kita sehari berjalan dengan sempurna. Kemudian pada pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Yang mana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mungkin dari pagi Allah 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, Allah masih berikan kepada kita usia. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak amal ibadah. Kemudian pada pagi yang cerah ini, Allah berikan nikmat kepada kita yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang, yaitu nikmat bersama Al-Quran. Hanya orang-orang pilihanlah tertarik hatinya untuk belajar Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan, tidak semua orang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah memilih kita termasuk orang-orang pilihan. Dan kita pertahankan rasa cinta kita kepada Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus di muka bumi untuk membawa manusia dan yang kita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap nanti di yaumil hisab kita berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Sambil menunjuk kepada kita, beliau mengatakan ummati, ini umatku, ini umat. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita bersama-sama beliau nanti memasuki surga-Nya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, ya Allah tempatkan kami bertetangga dengan surga. Apa hujah kita, apa modal kita, apa alasan kita? Alasan kita satu, kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintai. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, kita buktikan kita cinta kepada Allah. Alhamdulillah.
Baik, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 16. 16. Saya bersama Bu Ananti. Assalamualaikum Bu Ananti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini backgroundnya pemandangan di mana Bu Ananti? Kemarin saat musim gugur, Ustadz. Dia Bu Ananti sekarang di mana? Daun-daun. Alhamdulillah, saya tinggal di Montreal, Kanada, Ustadz. Oh, jam berapa sana Bu Ananti? Di tempat saya sekarang jam 17.45 hari Rabu. Malam maghribnya jam berapa? Maghribnya jam 4:04 kalau nggak salah tadi. Oh, berarti ini sudah maghrib ya? Udah malam ya? Sudah. Ya, sebentar lagi jam 6 Isya. Oh, Isya. bisa ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nanti, bagaimana perkembangan Islam di daerah Montreal sana? Alhamdulillah, Ustadz, perkembangannya cukup bagus. Jadi Ya. penduduk di Kanada, khususnya di Montreal itu banyak Muslim, Ustadz. Banyak pendatang dari negara Islam. Oh, Jadi ya Arab, dari Maroko, dari Aljazair, dari Lebanon, Syria, seperti itu, Pakistan, oh, ya. banyak Ada Ustadz, nggak di termasuk situ? Indonesia. Oke, diskriminasi ada nggak Mbak Bu Ananti? Misalnya yang beragama Islam pakai jilbab keluar, ada nggak larangannya atau ada nggak semacam diskriminasi? Ada? Ya sebenarnya tanda petik ya saat itu nggak ada ya, karena pemerintah memang melarang ada diskriminasi. Ya. Jadi Tapi bebas ya? alhamdulillah kalau kehidupan beragama kita ini secara umum leluasa, Ustadz. Tidak ada larangan. Banyak juga masjid berkembang. Oh, Aktivitas orang Muslim banyak di masjid-masjid seperti itu, Ustadz. Alasannya Ya, sudah ada di alhamdulillah. Montreal ya Bu Ananti ya? Alhamdulillah ya. Mohon Nanti doanya semoga makin ini berkembang, Ustadz. saat kita ke sana nanti Pak. Iya, Ustadz. Satu saat kita ke Montreal nanti, insya Allah. Insya Allah, amin. Silahkan dengan senang hati, Ustadz. Oke. Baik, Bu nanti ayat berapa yang mau dibahas sekarang? 116 An-Nisa. Oh ya, Bu nanti kalau boleh tahu tahun kapan masuk ke Al-Sani ya? Saya tahun 2022 Januari, Ustadz. Tanggal 2 kalau nggak salah. Siapa yang ngajak dulu? Alhamdulillah Mbak Yu saya tercinta, Ustadz. Ibu Wiwi Duyati. Oh iya. Di mana beliau? Surabaya? Di mana beliau? Di Jakarta, di Pondok Bambu. Oh, di Duyati ya. Iya. Nah, pada saat ditawarkan masuk Al-Sani, apa dulu kesannya Bu nanti? Pertama masuk ke Al-Sani. Ya, waktu Mbak Yu saya ngajak, saya juga iya aja. Karena memang sebenarnya saya tuh sudah lama, Ustadz, pengen sekali belajar memahami Al-Quran gitu ya. Seperti juga belajar bahasa Arab. Tapi waktu itu pernah mencoba dia jadi teman saya privat gitu. Kok saya itu kayak malah jadi bingung gitu. Maksudnya saya ya sudahlah, nanti siapa tahu saya menemukan tempat lain gitu. Tiba-tiba kok Mbak Yu saya tuh ngajak, ayo ikut ini. Terus apa? Pokoknya kamu ikut aja ya. Udah saya ya udahlah ikut. Gitu. Saya 3 bulan pertama itu nggak ngerti apa Ustadz. Saya telan aja. Ustadz kan waktu yang angkatan saya itu kan setiap hari ya Ustadz belajarnya intensif kan. Saya tuh ya udahlah pokoknya ngerti nggak ngerti saya tetap mau di situ terus. Sampai karena saya itu kan setiap hari Ustadz menyuruh untuk menulis. Sampai jempol tangan kanan saya itu kayak kaku gitu loh Ustadz. Tapi saya juga pokoknya nggak boleh nyerah gitu. Alhamdulillah sekarang akhirnya bisa juga ya. Iya, mulai memahami meskipun belum secara presentasi belum banyak, tapi alhamdulillah. Oke, kalau gitu udah siap ya Bu nanti ya. Insya Allah, Sudah tepat kami sepenuhnya di sebelah Bu. Silakan Bu. Ya,
Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrali sodri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqni bima alamtani wa alamni wa yang faqni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Amin. Pertama-tama saya mohon izin untuk mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai guru, pembimbing, dan yang terutama sebagai penemu metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Tanpa jasa beliau mungkin sampai saat ini saya pribadi belum memahami arti ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal dengan mudah. Seperti kata-kata mutiara yang beliau selalu ucapkan kepada kita bahwa Al-Quran itu mudah, 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 dan mudah. Semoga amal jariah beliau khususnya dan keluarga beliau mendapatkan balasan tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada semua guru dan pembimbing di Al-Hasani, khususnya di kelas di mana saya berada, yaitu kelas malam Januari 2022, yaitu Bapak Joko Suramto, yang dengan kesabarannya dan dengan telaten membimbing kami semua. Kemudian juga kepada Ibu Nel Ermawati yang mengizinkan saya untuk masuk kepada kelas beliau dengan teladan dan kebaikannya membimbing kami. Ucapan istimewa khusus untuk Mbak Yu saya, Ibu Wiwi Duyati, yang dengan cintanya mengajak saya bersama-sama ke surga, insya Allah, melalui belajar di komunitas Al-Hasani. Juga tidak lupa teman-teman sekelas, sahabat-sahabat surgaku, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi ini, khususnya kelas Pak Joko, yang hampir 2 tahun bersama-sama kita mengarungi rasa penasaran, berjuang memahami huruf Sia, hingga sampai pada titik terbenakkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita untuk tetap istiqomah memahami firman Allah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada suami saya tercinta yang alhamdulillah beliau juga akhirnya bergabung dengan komunitas Al-Hasani, dan atas jasa beliau juga yang membuatkan PowerPoint untuk presentasi saya pagi ini. Terakhir, terima kasih kepada Pak Helmi yang telah membantu menayangkan PowerPoint saya. Untuk tidak berkepanjangan, saya akan memulai uraian surat An-Nisa ayat 116 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, ayat ini terpenggal menjadi 26 penggalan. Saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 16. Bagian kedua penggalan 17 sampai penggalan 26. Penggalan pertama, inna. Penggalan kedua, Allah. Penggalan ketiga, la. Penggalan keempat, yakfiru. Penggalan kelima, an. Penggalan keenam, yusroka. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan kedelapan, hi. Penggalan kesembilan, wa. Penggalan ke-10, yakfiru. Penggalan ke-11, ma. Penggalan ke-12, duna. Penggalan ke-13, dzalika. Penggalan ke-14, li. Penggalan ke-15, man. Penggalan ke-16, yasha'u. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, man. Penggalan ke-19, yusrik. Penggalan ke-20, bi. Penggalan ke-21, Allahi. Penggalan ke-22, fa. Penggalan ke-23, qad. Penggalan ke-24, dolla. Penggalan ke-25, dolalan. Penggalan ke-26, ba'idan. Selanjutnya penggalan bagian pertama dimulai dari inna. Inna bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Kemudian Allah. Allah ini dia sebagai subjek dari KKSAD yakfiru. Di sini dia berharokat fathah karena pengaruh ina yang harusnya Allahu, dia menjadi Allah. Kemudian la bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Yakfiru bentuknya KKSAD, diawali ya dan diakhiri dengan harokat domah yang sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya huwa. Akar katanya gofaro, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dia akan mengampuni. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 298. Selanjutnya, an adalah huruf bermakna. An adalah huruf yang memfathahkan baris akhir kata kerja. Artinya bahwa. Kemudian penggalan ke-6, yusroka, itu bentuknya KKSAD pasif. Asalnya dari yusroku. Karena pengaruh an, yaitu huruf yang memfathahkan tadi, dia yang harusnya yusroku menjadi yusroka. Ciri KKSAD-nya diawali yu dan diakhiri dengan harokat domah. Ciri pasifnya diawali dengan harokat domah dan pada huruf kedua akar kata berharokat fathah. Di sini
huruf ro. Pelakunya huwa. Akar katanya syarika. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dia dipersekutukan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 196. Kemudian bi, huruf bermakna, artinya dengan. Hi, itu kata ganti, artinya nya. Kemudian penggalan 9, wa, itu bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Yakfiru, bentuknya KKSAD. Cirinya diawali ya dan diakhiri dengan harokat dhammah yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya gofaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dia akan mengampuni. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 298. Selanjutnya ma, itu bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Duna, bentuknya KBKK, objek tunggal. Cirinya berharokat sukun pada huruf kedua akar kata. Selain itu juga dia tidak sesuai dengan pola kata kerja. Sedangkan ciri objeknya diakhiri dengan harokat fathah. Akar katanya dana, asalnya dari dawana. Berubah menjadi dana itu sesuai dengan kaidah satu huruf sia, poin kedua, yaitu di buku materi halaman 32 yang di situ tercantum dalam akar kata terdapat huruf waw dan ya dalam tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya lain dari. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 132. Zalika, itu bentuknya kata tunjuk jauh. Li, artinya itu. Kemudian li, itu bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Kemudian man, itu huruf bermakna, artinya siapa yang. Kemudian yasha'u, itu bentuknya KKSAD. Cirinya diawali ya dan diakhiri dengan dhammah yang menunjukkan bahwa pelakunya huwa. Akar katanya sya'a, asalnya dari sya'a, berubah menjadi sya'a sesuai dengan kaidah satu huruf sia, poin 2, yang terdapat dalam buku materi halaman 32 yang berbunyi dalam akar kata terdapat huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam bagian pertama ini arti ayatnya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bahwa dia dipersekutukan dengannya. Dan dia akan mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian bagian kedua. Pada bagian kedua ini terdapat kalimat bersyarat yang ditunjukkan adanya huruf bermakna man dan huruf bermakna fa. Dalam bagian kedua ini dimulai dari penggalan 17 yaitu wa, artinya dan, kemudian man, huruf bermakna yang juga merupakan huruf syarat yang mempengaruhi KKSAD. Di sini kalimat syaratnya dimulai dari penggalan 19 dan penggalan 21. Man artinya barang siapa. Yusrik itu bentuknya KKSAD. Asalnya yusriku. Namun karena
pengaruh dari huruf syarat man, dia menjadi yusrik. Jadi yusriku dengan harokat domah menjadi yusrik berharokat sukun. Ciri KKSAD diawali dengan yu dan diakhiri dengan domah. Pelakunya huwa, akar katanya syarika, pola kata kerjanya af'ala. Artinya dia mempersekutukan. Kemudian bi, huruf bermakna yang juga merupakan huruf jar, artinya dengan. Allahi, Allah, di sini Allah, Allahi harusnya Allaha, karena pengaruh huruf jar, Allaha menjadi Allahi, berharokat kasroh. Kemudian fa, itu huruf bermakna yang juga merupakan jawab syarat. Jawaban syarat di sini dari penggalan 23 sampai penggalan 26. Wa itu artinya maka. Qad itu huruf bermakna artinya sungguh. Dola bentuknya KKL, cirinya diakhiri fathah. Pelakunya huwa, akar katanya dola. Dalam akar kata dola di mana ada pada huruf kedua dan ketiga terdapat huruf kembar. Jadi dola. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia telah sesat. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 230. Selanjutnya penggalan ke-25, dolalan. Bentuknya KBKK, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin pada akhir kata. Sedangkan ciri objeknya berharokat fathah. Akar katanya dola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya kesesatan. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 230. Seperti yang Bapak Ibu saksikan di sini ada dua akar kata yang sama, dola. Ini adalah penegasan seperti yang Ustadz selalu beliau sampaikan. Jadi di sini artinya benar-benar sesat. Selanjutnya penggalan terakhir yaitu penggalan 26, ba'idan. Bentuknya KBSL, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin pada akhir kata, ciri objeknya berharokat fathah, sedangkan ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, artinya yang sangat jauh. Saya temukan dalam kamus Munawir halaman 94. Pada bagian kedua ini artinya, dan barang siapa dia menyekutukannya dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Arti ayat secara keseluruhan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bahwa sesuatu dipersekutukan dengannya. Dan dia akan mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dia menyekutukannya dengan Allah, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nanti, gimana ya, Ustadz? Mana tenang? Alhamdulillah. Gemetaran udah
Gemetarannya udah habis Batal. Ustaz. Nah, ini sebentar. Sebentar, Bu. Saya apa dulu. Sebentar. Oke. Gimana rasanya, Bu, Ananti? Ya, gemetarannya udah habis, alhamdulillah. Saya tenang, jelas tadi. Alhamdulillah. Bu Ananti, sekarang kita sadari pada saat baca Quran itu, bagaimana Bu Ananti baca Quran? Apakah buru-buru atau pelan-pelan atau setiap ayat dipahami atau dicari artinya? Gimana Bu Ananti? Iya, kalau dulu baca itu kan asal baca, yang berhentinya juga kalau napas nggak kuat asal berhenti begitu. Terus? Sekarang itu kalau karena sudah tahu, oh ini kan nggak boleh berhenti begitu aja karena ada misalnya ada KKSAD atau ada KBM, nah itu sudah sampai ke sana Ustadz. Jadi untuk enggak, arti ya, mungkin belum semuanya ya Ustadz untuk arti. Ya. Ya. Tapi mungkin nggak buru-buru baca Quran lagi ya. Mungkin kita pengen paham artinya. Supaya paham, baca ayat lagi paham gitu ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Bu Ananti kan ikut sama suami. Bagaimana dukungan keluarga terhadap Bu Ananti? Saya lihat luar biasa. Ini ada suami saya di sebelah saya, Ustaz. Mendorong sekali. Ya Allah. Maaf, Ustaz. Sekarang ini, Ustaz, kalau ngobrol ujung-ujungnya ini apa bentuknya, ini apa? Iya. Nah, sebelum Bu Ananti atau Pak Endro masuk ke Al-Sani, ngobrolnya mungkin agak banyak dunia ya, pasti ada dunia ya. Nah, setelah belajar Al-Sani, ngomongnya udah banyak akar kata ya, udah berubah ya. Iya, Ustadz. Sepertinya hampir setiap hari paling enggak ada satu kata itu yang kita obrolin gitu. Saya masih ingat, saya ubur-ubur Pak Endro kemarin, ini apa ini Nanti saya jawab. Sayang waktu kita agak berbeda ya. Itulah apa yang kita ya, waktunya berbeda. Kemudian ada kendala-kendala lain lagi. Sekarang musim apa? Nah, di kami di sini dingin, Ustaz. Pada saat jam 7 itu di Montreal baru bisa, saya lagi mau siap-siap ke masjid. Jadi itu ada kendala waktu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di Montreal bisa istiqomah semuanya Bu Ananti ya. Iya, betul Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya itu tadi ya. Masih semangat Ustaz. Ya. Insya Allah masih tetap semangat. Tetap. Bu Ananti mau bawa pantun? Enggak. Enggak bisa bikin pantun. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Ananti, mutlak sekali. Saya hanya menambah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha penegasan kan. Sesungguhnya Allah benar-benar. Apa itu? La yaghfiru ayyushraka. Bahwa dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang menserikatkannya dengannya. Jadi menserikatkan, jadi menyembah Allah juga, menyembah yang lain juga menserikatkan. Bahwa di samping Allah ada Allah yang lain. Jadi Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menserikatkan dengannya. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak bisa diserikatkan. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni apa yang selain daripada itu. Selain daripada syirik Allah ampuni. Tapi sarannya Pak, 5 yasha bagi orang yang dikehendaki. Tentu kita minta Allah, kita dikehendaki oleh Allah. Karena ada persyaratan yang dikehendaki oleh Allah, karena menyesal, tidak mengulang lagi, dan membuat menutup kesalahan-kesalahan kita dengan perbuatan baik. Jadi Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah katakan wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menserikatkan dengan Allah maka faqad. Jadi waman yusyrik kafnya mati, maka pasti benar-benar. Maka barang siapa yang menserikatkan dengan Allah faqad dalalan ba'ida. Maka sungguh-sungguh dia telah sesat dalalan ba'ida. Sesat yang sejauh-jauhnya. Dalalan itu sesat. Ini kayak bahasa ya, kayak bahasa Indonesia seperti hancur lebur,
porak-poranda, porak yang sangat porak-poranda. Hancur lebur, hancur sehancur-hancurnya. Jadi itu bahasa kiasan. Jadi dalalah. Jadi sesat yang sesat-sesatnya. Tambah lagi ba'idan, sejauh-jauh. Jadi kalau kita menyembah Allah juga menserikatkan Allah yang lain, maka dosa ini tidak tampil oleh Allah dan sudah sesat sejauh-jauh. Untuk itu kita tidak berani menserikatkan Allah. Kita tetap menyembah Allah, menyembah hanya satu-satunya Allah. Maka kita berdoa dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah hanya kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau kami minta tolong. Ini tauhid ayatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita tidak minta kepada yang lain, kita tidak bertolong kepada yang lain, dan kita tidak menyembah yang lain. Kecuali hanya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, Mumtaz buat nanti semoga material selalu istiqamah bersama Quran. Mudah-mudahan nanti suatu saat Al-Hassani bisa berkunjung ke Montreal sana. Amin, amin. Baik, selanjutnya akan serahkan kepada Ibu MC lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum.